misalnya belum tembus, saya punya tekniknya. Kebetulan teknik saya itu diketahui sama dokter. Mau diminta gitu loh. Minyak itu mau diminta. Saya belum bisa membuktikan itu uji lab itu betul enggak bisa. Ya, secara medisnya saya belum. Tapi secara prakteknya saya sudah beberapa kali benjolan itu jadi hilang. Dengan pengalaman yang penyembuhan obati dan sebagainya, enggak tabrakan ataupun ribut sama dokter. Ada. Pernah ya pengalaman seperti itu? Iya, waktu perkuliahan perkuliahan S2. Karena apa? Dokter bilang. Aja dokter. Ya aja dokter. Dosen saya bilang tukang pijit itu bodoh. Kamu ya? Saya enggak no. Oh enggak. Katanya dulu, kenapa kok bodoh? Tukang pijit itu bisanya ngerjain, tapi enggak ngerjain caranya, ngerjain membedalkan tok dislokasi, tapi enggak tahu yang dikerjakan itu apa, namanya apa. Iya, no, kita kan bukan jurusannya ibaratnya. Kalau saya tahu tulangnya apa, itunya ototnya apa, saya tahu. Tapi kalau tukang pijit yang lain yang tidak belajar, ya kan enggak tahu. Makanya tukang pijit itu bodoh. Betul. Saya bilang, sebodoh-bodohnya tukang pijit, tapi bisa membetulkan reposisi. Saya tanya balik, apakah dokter lebih pintar? Bisa kali posisi dokter untuk membetulkan engkel aja. Kalau dislokasinya terlalu jauh, apa yang dilakukan? Masih operasi. Ya kan? Masih operasi. Lutut, kalau dislokasinya terlalu jauh, ligamennya cuma bengkak. Nggak boleh dipijit. Karena apa? Karena nggak bisa mijit. Karena nggak bisa membetulkan gitu. Jadi yang saya mati itu adalah ketika jenengan praktek ini diobati 2, 3, 4, 5 lu itu butuh operasi ini benjolannya berbahaya. Pernah nggak apa waktu jenengan praktek ada dokter enggak opini yang lain? Enggak. Saya kalau silakan ke dokter dulu. Saya nggak mau keluarnya apa ya? Saya nggak mau dikoskan ketemu langsung gitu. Nggak mau. Kalau silakan ke dokter dulu. Saya tak alternatif terakhir. Saya tak alternatif terakhir. Kenapa? Dengan seizin Tuhan pasti sembuh. Saya bilang pasti sembuh. Saya termasuk 3 kali loh dia ngomong pasti sembuh itu 3 kali. Iya. Karena apa? Satu sisi. Iya. Tadi satu sisi. Kenapa kayak gitu? Tuhan sendiri yang bilang pasti sembuh. Gitu. Dan makanya keluhan yang di tempat saya belum pernah nolak pasien kecuali patah tulang. Kecuali patah tulang? Ya. Kenapa? Kalau patah tulang saya nggak punya alatnya. Saya nggak punya alatnya. Tidak bisa dipijit? Bisa. Tapi kan tidak meyakinkan. Kalau ini patah tulang, gitu. Saya betulkan. Saya nggak punya alatnya gitu. Gitu. Jadi kan apa yang harus dilakukan? Tahu, betulkan tulang itu sampai lurus gitu. Antar sini. Ya, makasih ya. Yuk. Kalau beliaunya itu, faktor itu? Itu faktor itu sebenarnya gejala stroke. Yang punya apa namanya? Warung ini. Lagi di Twiti ini. Ada di Twiti ini. Warung makan ayam goreng paling enak. Soraya. Twiti. Ya. Sakit diri. Sakit diri. Berhilang. Ini kan yang kantoran tuh kan tidak mengaruh Ya. Sini Pak. Ini nanti nggak bisa teko. Beliau tadi obat untuk saya karena tadi bilangnya Mas ketawa itu adalah obat yang manjur. Pantes aku mau dulu terus saya di rumah dulu. Iya. Ya itu salah satu. Iya. Gimana? Ya artinya sederhana. Enggak kebiasaan seperti
seperti yang seperti tadi loh. Nggak apa-apa. Spin. Tertawa. Tapi lanjut aja, kita tunggu. Ternyata waktu sejak SMP meninggalkan itu Nggak apa-apa. Ya karena seperti itu Nggak apa-apa. berkurang, nggak ada tawa, nggak ada Cair kok. sih. Ya mungkin itu pengaruh dalam belakangan ini lah nggak ada sembah. Mungkin kalau seperti ini terus ya berbeda ya ada. Iya, Karena kami ini aku nggak ada tawa, nggak ada. Makanya itu. Nggak ada musik gitu. Burung guyuran. Nggak akhirnya RSI di sana itu pasien dilarang bunuh diri. Saya pernah dapat pasien unik hepatitis tanpa saya pegang. Saya suruh datang 8 kali. Dia datang, saya ajak cerita, tak ajak guyu selama 8 kali. Di pertemuan ke-9 cek negatif. Negatif. Kenapa? Ketawa itu. The power of ketawa itu luar biasa. Membuka hormon. Iya, hormon endorfin Melatonin itu. dan endorfin. Itu kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Itu betul. tapi nak guyunya dikali-kali enggak mas ya. Nanti akhirnya akan ketawa. Contoh ya kita jangan guyu tenanan. Yuk ikuti saya. Ha ha ha. Ayo panjang. Ini udah mulai. Iya, baik ini karena semakin banyak kan kita ketawa lepas. Sek. Berarti ini sing suami-suami di ketiga bojone berarti Pokoknya itu ada bu. Oh, enggak ada. Tapi rasa ayo. Nah, jadi apa tuh baik. Tapi Kalau Pak Bambang, urutannya nggak di sini. Di sini. Kenapa Pak di sini? Banyak ketawa. Oke. Banyak ketawa. Itu juga masalah. Itu bagus. suami takut di istri, tapi kalau di rumah, di luar rumah beda. Oh iya. Makanya ini bagus. Banyak ketawa. Makanya makanya itu dia itu kalau expatriate city baru langsung diganti. Makanya kayak kantong mata Pak Edi. Oh gitu. Saya tanya. Oh bukan, ini kerutan yang ada di pinggir mata. Ini kerutannya di pinggir mata. Ini banyak ketawa itu. Walaupun sedih, mesti ketawa. Dia itu artis, artis konteks. Jadi zaman HP itu belum apa Ceria ya? Ceria. Tapi hatinya? Hatinya waktu ini apa belum apa? Belum murah. Ya zaman HP ketawa ceria. Nanti Seru ya. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau penjenengan kalau misalnya ada yang datang yang dilakukan pertama itu apa metodenya? Apa Gini, ditanya jawab atau Ya. gimana? yang pertama, yang datang kalau datang kita tanya nama dulu. Oh. Alamatnya mana, usia berapa. Baru kita tensi. Kenapa kok pakai Saya tensi? pakai tensi juga. Iya. Kenapa kok pakai tensi? Gimana ya Pak Pur? Oh. Yang dua DE. Iya, pakai tensi. Pakai tensi kenapa? Kalau tensi lebih dari 175, saya nggak mau pijat. Karena apa? Harus diturunkan dulu. Jangan langsung dipijat. Menurunkannya bukan jenengan. Ya saya. Oh. Saya bantu untuk turunkan biar turun. Nek sama dia dibanting, bukan dibantu. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Ji, silakan dipanasin Jadi dulu. ini Pak. Nanti saya ke situ. Oke. Ji. Hah? Enggak. Pameri Aduh ya Allah. Jadi ada tensi ini kuil ternyata. ini nanya apa kontennya kayak di siapa namanya orang Ngawi yang populer ini Ini. sama yang pelawak itu ya. Situasinya langsung Pecah ya, pecah ya. Salah satu dia mah? Dipraktekin. Oh, ngono. Nah. boleh mas ya. Karena Boleh, jadi kita gini bocah. Oh boleh, boleh. kaget malah. Sing
pertanyaan, bojomu gelem ora? Kok angel tuh, kalau kangelan. Kangelan. Oh, boleh. Iya, iya. Tapi ya. Itu Mas Wisnu dikasih hasilnya dulu nanti. Ya. Ya, oke. Yang saya mau dijawab metodenya tadi gimana? Setelah tanya jawab. Tanya jawab, tensinya kalau tinggi, biasanya kita turunkan dulu. Bukan dikasih uang itu tadi. Oh, bukan. Bukan. Ya, boros ya. Kita turunkan, setelah turun jadi 140 kita baru tangani. Nah, kita observasi kenapa kok bisa sakit. Oh, lengan saya. Kalau lengan biasanya katanya jatuh enggak? Kalau enggak biasanya posisi tidur ya. Nah, mesti kasurnya spring bed. Iya. Empuk. Miring. Nah, itu biasanya itu bisa frozen shoulder. Jadi setelah kita observasi, kita ngomong-ngomong kasusnya kayak apa, nanti kan bisa kita ketahui Masalahnya ya apa? masalahnya. Makanya ada yang pasien datang cewek, Mas, tebak saya sakit apa? Iya, saya sakit apa? Tebak. Boleh, tapi saya izinkan boleh memegang jenengan. Loh, iya, iya karena saya butuh suhu tubuhnya. Suhu tubuh? Iya, suhu tubuhnya. Mana yang kan dia cedera, cederanya yang mana gitu. Saya butuh. Saya pegangi tubuh jenengan boleh. Boleh dari leher sampai ke kaki. Boleh ya tubuh. Ya tengkurap, tapi pegangin semuanya. Yang cedera ankle ternyata. Oh ini panas. Oh iya. Kok ngerti kan Mas? Nah gitu. Rahasia itu. Kayaknya ini saja lah. Iya. Nah itu sebenarnya simpel. Testimoni buat dia. Dia tuh nanya sakitnya apa, langsung kerjakan. Dia nggak perlu, ini akibat kamu pijat di sana salah. Menyalahkan di tempat orang lain jangan. Tidak boleh. Jangan. Mengejat apalagi. Ya itu jangan. Itu. Akibat depan ini jenengan sakit apa? Dia langsung tahu itu. Apa? Nah tadi sudah begitu tadi. Iya. Tadi. Apa diraba-raba? Iya. Ini dikasih uang udah sembuh ini. Pasti itu pasti ya gitu. Terus kalau sudah tadi itu di apa? Tanya jawab, terus diraba, terus gimana lagi? Ya, terus kita kerjakan. Kerjakannya simple. Nggak perlu lama. Nggak perlu lama. Jadi kita panasi dulu mana yang kalau cedera ya kita panasi ringan dulu. Habis ringan, teknik saya nggak sulit. Intinya nggak lebih dari 1 menit. Saya ngerjakan. Tapi yang mana sih memang ada 5 sampai 10 menit. Ya, pakai body, pakai krim, pakai minyak. Digosok gini, cuma digosok biar anget dulu. Kalau pakai sinar gimana Pak? Sinar bisa, tapi kan kadang kita nggak sampai ke ujungnya. Gitu kan sinar cuma diginiin. Oh sini masih adem. Tapi kalau dikasih minyak gini, anget, baru kita kerjakan mana. Itu sih. Kalau seandainya pijet sama orang yang bukan ahlinya tuh pijet kesel taruh kerikan itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau orang bilang ini salah pijet, bukan salah pijet ya. Salah pijet. Kalau yang sakit ini, yang dipijet ini, ya, yang ini sembuh nggak? Nggak sembuh. Oh itu salah pijet, bukan. Karena apa? Dia bukan membetulkan, cuma merilekskan otot. Jangan ngecek. Oh ini goro-goro pijet kono jangan. Jangan. Itu dari kambing hitam ya. Dari kambing hitam. Oh ya begitu. Dipegang, dibetulkan tulangnya, ototnya dirilekskan, sembuh loh kan? Goro-goro aku bukan. Tapi yang pijet tadi sebelumnya itu bukan ngerjakan tulangnya, otot yang ada di sini, tapi ngerjakan yang lain. Sebenarnya bisa benar juga. Iya. Tapi untuk awalan dulu. Iya. Gitu. Mas selama 17 tahun berkarya. 17 tahun berkarya. Melalui misi ini, yang paling berkesan apa? Bukan ngadepi pasien yang rewel, apa ngadepi sing mulai mau si apa mau pramugari atau sing ngadepi waktu. Yang berkesan Mas dari selama gini, yang paling berkesan itu gini. Saya pernah dapat pasien itu orang yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khususnya itu sampai dia itu jalan jatuh, terus megang sendok sudah nggak bisa,
Jadi tulang belakangnya sudah bentuk S, skoliosis. Nah, di situ saya kerjakan sekali, anak usia 13 tahun itu langsung bisa jalan. Wah. Jalan 13 tahun. Ada orang tuanya. Orang tuanya itu sampai terima kasih Pak, terima kasih gitu. Enggak, terima kasih sama Tuhan, saya nggak bisa apa-apa kok. Ini semuanya dengan seizin Tuhan. Itu saya mengerjakan dengan seizin Tuhan. Makanya dikerjakan. Kebetulan saya pakai chiropractic. Kretek itu tapi tidak sembarangan kretek. Di posisi tempat tertentu. Ya, sama relaksasi untuk mengendorkan otot. Kemudian pakai tulang belakangnya saya betulkan sedikit. Saya luruskan lutut, pangkal paha sama ankle. Dia langsung jalan. Lurus berkebutuhan khusus. Lurus dia, langsung jalan. Kan dia lari 3 langkah 4 langkah jatuh. Lari 3 langkah, iya, sudah 11 tahun. Sekarang dia sudah normal. Pak Wisnu, apa saja yang bisa disembuhkan? Ngomongin disembuhkan benar kok? Ya, betul. Betul, karena dari sakit sembuh. Saya nggak pernah nolak pasien. Jadi kalau jenengan bilang kayak gitu, semua bisa disembuhkan. Terkait masalah pijet-menpijet dan tulang menulang ya. Iya. Kayak tadi hipertensi tadi Iya. tidak guyu bedino tidak cerita Iya. 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 Karena ini kita evaluasi. Mesti kalau kayak migrain kayak gitu, mesti ada sebuah permasalahannya apa toh? Ada hubungannya nggak sinkron nggak? Makanya saya bilang kita ajak ngomong dulu ya. Kita ngomong-ngomong dulu. Makanya saya ngerjakan cuma 30 detik, 1 menit. Tapi kita ngomong-ngomong, oh iya Pak, aku udah ingin ketemu orang itu ayu, aku seneng. Ini kok duit bojo. Umur tau sih Rai? Migrain. Kalau saya eksekusi masih, berarti migrainnya karena nggak bisa eksekusi. Oh gitu. Sindur kan juga. Iya. Oke. Aku tahu dulu. Nah, Pak, kalau misalnya pengen kayak jenengan, tadi kan membuka juga short course, tapi kemudian ada nggak latar belakang ilmu yang mungkin nanti ilmu basicnya? Tadi, ini kalau pengen mendalami, itu paling bagus tuh orang olahraga. Kenapa orang olahraga? Olahraga itu di kampus olahraga itu dia mendalami satu anatomi, ilmu faal, itu. Kemudian bidang gerak. Dia bukan Pak, Pol. Ya. Makanya ilmu olahraga itu ilmu yang paling komplit. Akhirnya Pak sekolah komplit. Motorik ada. Kemudian program latihan leadership, cara ngajar yang baik. Iya betul. Itu semuanya berhubungan. Unit. Berhubungan. Karena apa? Nanti saat kita ngerjain pasien, oh tulangnya mana tuh yang geser. Tulangnya mana yang geser? Oh anatominya kok ini yang itu. Oh ini harus ditarik, diluruskan, selesai. Persoalannya sekarang itu jurusan POK atau POK itu masih dipandang sebelah mata. Bukan, sekarang nggak dipandang sebelah mata. Bukan. Dan kebetulan walaupun saya sakit mata tetap dua. Oh, iya. Mungkin yang satu sakit itu. saya rekomendasikan. Kampus yang dulu dipandang sebelah mata kan UTP. Sekarang kampus itu menjadi kampus para juara. Kenapa? Karena di situ ada olahraga, betul. Ada olahraga, tapi di situ ada praktisi atau dosen-dosen yang kompeten di dalamnya. Contohnya Pak Wisnu. Semuanya. Ada pelatih. Iya, ada bola voli itu bagus. Pelatihnya juga bagus, sepak bola bagus. Ada petang pelatihnya juga bagus. Itu nasional semua. Dan buktinya ada jelas. Ada jelas. Kalau saya kan di bidang masas itu saya juga paling banyak memasuk ke klub sepak bola. Jadi mahasiswa yang sudah saya latih, sudah saya untuk bekali ilmunya, itu diambil. Ada yang di Persis Solo, ada yang di Semarang, Semarang. Iya Mas Morsi, betul.
Persis Solo, Mas Mose itu jebolan Semarang juga. Itu Semarang. Iya betul. Betul. Banyak itu yang di Persikap Kendal ada yang di Purwodadi juga ada. Banyak itu. Jadi kita kampus UTP ini mau benar-benar kita menyalurkan mahasiswa yang siap untuk bekerja. Siap untuk bekerja. Jadi sama tetangga sebelah, maaf, kami praktek lebih unggul. Gitu. Dengan kan selain praktisi kan juga akademis. Apakah di UTP sendiri juga ada mata kuliah atau apa ya pertanyaannya? Oh iya. Ini sehingga Iya. bisa tersalurkan secara resmi. Ya, Kalau Mas. butuh resmi yang Ya. sudah terakreditasi ataupun sudah tersertifikasi dan lain sebagainya, Ya. tempat kami. Iya. Untuk untuk perkuliahan sendiri itu kita ada 6 SKS. Berarti SKS. 2 semester? 3. Oh, dua. Itu penanganan cedera, masas basic sama masas lanjut. Itu Oh. itu hanya di UTP atau di tempat lain juga ada. Kalau kampus yang lain silakan tanya yang lain. Aneh. Iya, karena maaf tetangga sebelah sama kami untuk praktek memang kami lebih unggul. Gitu. Enggak biasanya kan di Oh, gitu. Tapi kalau masalah output, masas, maaf kami lebih unggul. Masalah olahraga yang lain, maaf kami lebih unggul. Gitu. Karena apa? Kita yang dapat pemainnya bukan KW1, KW3, tapi kita begitu kita kompetisi, kita lebih unggul. Termasuk itu Doni Tripamukas yang kemarin ikut main. Itu kan anak UTP. Ini paling muda ya itu ya. Paling muda dan masuk main inti. pemerintah pertimbangan ke situ. Oh ya, harus. SKU Mas. Iya, ini kebetulan Sampai udah olahraga ya. akreditasinya unggul. Berarti bisa jadi asesor ya? Oh, bisa. Bisa. Jadi silakan. Kalau mahasiswa yang ingin ke masa kalian bisa. Oh, boleh. Boleh. Nah sekarang begini, kalau misalnya Pak Anjar mau terapi, apakah di UTP juga bisa? Oh, bisa. UTP kita ada, Pak. Kita ada tempatnya. UTP menyediakan kita. Namanya? Smart Massage UTP Care. Iya. Itu kalau dengan mau lihat detailnya, kita ada websitenya itu www.smartmassage.id. Smart Tempat Massage. komplit itu. Yang mobilnya juga beli. Oh iya, betul sekali. Sayangnya di Colomadu juga ada. Ada, Gemolong juga ada. itu apa namanya cabangnya? Oh. Pusatnya di Gemolong. Oh. Di Gemolong itu sudah 19 tahun, Colomadu 10 tahun, yang di UTP baru 4 tahun. Yang lain ada? Udah 3 aja cukup lah. Saya nanti dibelah jadi 3 nggak bisa. Nah, sekarang kalau misalnya orang udah kayak gitu bisa nanya kan mesti biaya. Iya. Biayanya bagaimana? Ini kita biayanya paling murah se-Indonesia. Wow. Saya ngomong. Karena apa? Wilayah kita Solo, pasar kita itu menengah ke bawah. Dan saya perlu digarisbawahi, kita punya fasilitas gini. Kalau kamu punya kartu miskin dari negara ya, bukan kartu miskin, bukan kartu miskin sekolah, ya, bikin-bikinan. Kalau kartu miskin negara, silakan datang pijit gratis. Pijit gratis. Kenapa? Jangan begitu datang pijit bayar 200 sampai 500 ribu, mulai orang nepor beras, nangis. Kalau orang miskin silakan datang pijit pulang. Itu bayarin, orang usah bayar, maturun karo Gusti. Selesai. Ya itu termasuk pelayanan kita. Tapi di Jawa mau berapa kira-kira? Kita di range harga yang paling murah itu 150. Oh. 150. Ya. Kemudian naik lagi. Nah, 250. Nah itu. Dan yang paling akhir-akhir ini yang paling diminati itu KKO untuk masuk tentara polisi. Bisa itu. KKO itu banyak itu akhir-akhir ini. Dan pasiennya dari seluruh Jawa. Pasien cari KKO di mana? Dapatnya di Smart Massage UTP Care. Gitu. Tinggi badan kurang 2 cm bawa ke tempat kita. Bisa ya? Oh bisa. Oh jangan. Lo kalau aku cingkrang kabeh yo. Aku jalan sih. Intinya ingin ke depan atau ke atas, kalau ini ke depan. Oh gitu. Ya
Jangan nggak gini tapi gini. Tuh. Kalau mau gini, musuhnya sopo. Apa tak golek iki sih. Iya. Caranya tadi lho. Apa dia iso? Wah. Dasar lho. Ini kan di luar konteks Mas. Iya. Juga gini. Detail betul apa sangat mudah-mudah apa teori ini sing dinggo Maera itu juga Itu saya nggak tahu. Saya nyebut merek lain. Oke. Maaf ya. ini hanya batas internis aja kok Iya. nggak sampai. Saya nyebut Maerot karena Maerot juga meninggal ya. Maerot. Tapi saya sebelum ketemu dia sudah meninggal dulu. Nah, Jadi saya bener orang tahu gitu loh. Iya. Jadi saya memang compare membandingkan kalau tempat yang bagus kayak gitu ya dengan banyak orang itu membandingkan gitu. Ini bener Korato. Tapi sebelum kebenaran itu terjadi, Maerotnya sudah meninggal. Dan survei membuktikan penerusnya nggak begitu maksimal, gitu aja. Jadi peminatnya turun. enggak apa teori yang menjadi dasar itu juga sama caranya. Saya kalau saya dengan satu kali pijatan instan langsung segitu panjangnya sih, saya kira bukan permanen. Besok sore bis, wah kembali. Iya. Itu ada ceritanya Mas. Oh, Iya. Pak Soekarno tak kandang. Iya. Terus Saya duduk di sini tuh melihat pemandangan sangat indah sekali. Cantik sekali. Iya, silakan Mas. Terus gini. Besok tadi. Iya, intermezzo. Terus gini, ini dosennya kan jelas ya kompeten, smart gitu loh. Nah sekarang mahasiswa ini bagaimana? Gimana? Nah, dosennya kan jelas, Ya. tidak terbantahkan. Loh, kan saya sudah bilang, kita outputnya paling bermanfaat seluruh Karsidenan Surakarta. Tanya ketua guru olahraganya Sragen yang mimpin alumni mana? UTB. Oh, ketua guru olahraga. Ya, itu yang berperan di situ organisasinya yang paling banyak apa? UTB. Jinan sempat kenal. Namanya MGMP Mas. Iya betul sekali Bapak. Iya 100. Iya Pak. Iya. Loh, aku unik ini. Kenal. Sebentar lagi Jadi- sama Bapak. Jadi kayaknya jenengan perlu juga nih kayak apa bareng-bareng mas? Oh iya. Oh, bareng-bareng ya. Tertarik. Dan tangan Mas Wisnu sendiri kan asistennya wanita. Yo, apa iya? Kok nanti? Nah, katanya beliau tuh niru Boris Pak atau Boris cara marketingnya loh. Iya. Yang diajukan dulu yang nanti yang seksi-seksi atau belakangan dengan yang Rata-rata sehari itu bisa nangani berapa pasien? Kalau rata-rata sehari, kalau di Gembolong saya buka itu jam 6 sampai jam 8. Itu reservasi jam 6 sampai jam 8. Saya bisa nangani sampai berapa? Saya pernah dapat 40 pasien. Masya Allah. 40 pasien saya selesai setengah 3 pagi. Hah? Ya, Dan jenengan sendiri kondisinya? kondisi ya biasa aja. Yang ngerjakan. Yang lama dulu bukan mimijitnya. Yang lama itu observasinya. Oh, tadi itu penting banget. Iya, karena apa? Harus tahu masalahnya ya. Betul sekali. Kalau sudah tahu permasalahan di mana, garapnya Cepet. gampang. gitu. Wah, makanya itu. tadi sudah disebutkan kalau orang dari luar kota itu janjian dulu kok. Ya, kita ada reservasinya. 08213 7833 313. Ya, di bawah ini ya. Ya, itu bukan ranjang kuning. Mas, itu jenengan ngecek itu masuk kok masih ya? Pak ya? Mas ya, Pak. Kenapa Oh, ya? ya, saya 30 ke atas kok. Berapa sih mesinnya? Saya 42. Oh, aku ya? Iya. Itu 17 ini. Ah. Oh iya, aku dibagi dua. Karena aku siji. Aku masuk apa mau lali kok. Mas, ngerjakannya itu apakah tangan kosong atau juga pakai yang lain apa gitu? Iya, kita tangan kosong. Kita tangan kosong. Enggak ada Nggak ada alatnya, enggak. Kalau pakai alat,
pakai alatnya itu berarti fisioterapi itu pakai alat. Kalau saya nggak mau pakai alat. Beda ya, jauh ya. Beda, tapi jangan mendiskreditkan yang lain. Tapi menurut Cara saya, pandangnya beda. iya, cara pandangnya Betul, beda, betul. metodenya beda. Tapi semua punya kelebihan dan kelebihannya sendiri. Ya, kekurangannya dan kekurangannya sendiri. Kalau saya pakai tangan aja. Kenapa sih nggak usah kita tidak Ya. yang pakai alat itu yang pakai kayu dan itu? Ya itu di titik yang sulit untuk dijangkau, pakai kayu itu bagus. Nah, titik di telapak kaki keras gitu ya. Pakai tangan ya brutal loh nih. Pakai tangan, pakai kayu gitu bisa. Gitu. Oke, sekarang kalau itu kan banyak tadi kan diceritakan penyakit yang fisik dua. Nah sekarang kalau yang di dalam bagaimana? Di dalam gimana? Penyakit yang di dalam, misalnya kanker, tumor, hati, wah kurang di hati ya. Kurang hati-hati. Ya, gini, oke, pertanyaan bagus dan itu out of box, di luar masas ya, di luar masas. Kebetulan kembali lagi tadi saya Nasrani, saya dikasih anugerah Tuhan untuk mendoakan dan menyembuhkan orang sakit. Makanya saya kanker hati, kanker serviks, kanker payudara, kanker sebagainya itu, saya diizinkan Tuhan untuk mendoakan itu dan menyembuhkan itu dan sembuh. Saya bilang, saya tidak pernah nolak pasien. Kanker stadium 4 pun besok bisa jalan. Dan ada videonya, kalau kita mau ada videonya. Ada videonya. Karena apa? Begitu yang urgensi kanker stadium 4, stadium 3 yang sudah nggak bisa jalan. Saya butuh apa? Pembuktian. Saya orang ngomong tok. Gitu loh. Setelah saya doakan, kalau kanker hati, pijet besok. Ya, Nah, makanya saya dulu saya doakan, ini. selesai silakan jalan. Jalan normal. Metodenya juga doa. Doa itu. Kalau begitu yang sudah mentok sekali, metodenya pakai apa ya? Pakai doa. Yes, upah mencari surga. Amin. Terima kasih. Ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir. Kalau tambah lagi, tambah kasnya ini, tambah kasnya ini. Pak, terus sama yang disampaikan ya? Dia kan semua jelas, enggak, wes, lah. Ini saya kan ngisi biodata atau dengan yang cerah sendiri untuk apa Nama dan sebagainya atau ada tentu nama. Oh, nanti aja, nanti Oke, di sini. sekalian Kita sudah ini selesai. tutup. Terakhir closing ya. Oh iya. Ada closing statementnya Pak? Ya, di klinik kami itu kebetulan ada tagline-nya, datang sakit pulang sembuh. Dan hanya di tempat kami yang berani menerapkan datang sakit pulang sembuh. Nah, yang mari, insya Allah mari. Itu jadi dan ini kalau datang di tempat kami, di sana ada tulisan Dio Parapa itu Tuhan Allah yang menyembuhkan. Itu pasti bukan saya, tapi keajaiban dari Sang Pencipta. Terima kasih. Teman-teman, kalau mau silahkan ke web ya, nanti di situ ada jenengnya itu dekat di mana Pak Gemolong, Pak Solo, Pak Dolomati yang paling dekat mana, nanti silahkan diklik di situ. Saya udah nyoba tadi. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should we